Pemirsa, Encephal Putra Mega Trading Tbk merupakan salah satu emiten papan pengembang yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Dan rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan sejumlah informasi terkait Encephal Putra Mega Trading Tbk. Silakan Rolando. Ya baik Elisa dan pemirsa, sejak melantai di bursa pada 1 Agustus 1994, Encephal Putra Mega Trading Tbk menjadi salah satu emiten yang sahamnya selalu menarik investor. Dan kita saksikan ada sejumlah data terkait emiten dengan kode saham EPMT ini. Ya, pemirsa, ini Encephal Putra Mega Trading Tbk dengan kode emiten EPMT ini melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia waktu itu pada 1 Agustus 1994 di papan pengembangan dengan bidang usaha distributor produk kesehatan, sektor trade, services and investment, subsektor wholesale. Dan kita akan saksikan bersama ada siapa saja pemegang saham dari EPMT ini. Nah, kita saksikan ini dipegang oleh unit usaha oleh PT Kalbe Pharma ya. Tbk ini sebesar 2,5 miliar saham atau 92,47% dan sisanya oleh publik ya sebesar 203 juta atau 7,53%. Dan selanjutnya pemirsa bersama-sama kita akan saksikan seperti apa pergerakan nilai saham EPMT. Nah, kita saksikan pada Januari tahun ini 2020 ini berada di level 2.200. Lalu ketika pandemi COVID-19 masuk di Indonesia, nah ini menguat menjadi 2.350. Namun kemudian merosot kembali, bahkan cukup dalam di Juli kita saksikan bahkan sempat berada di 1.880 sekalipun sempat rebound sedikit ya di 1.900, namun September turun lagi menjadi 1.835. Dan kita saksikan terus meningkat sampai perdagangan kemarin pada 2 November 2020 ada di level 1.870. Ya baik, demikian Elisa yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rolando untuk data-datanya dan saya kembali bersama dengan Alfred Nainggolan. Pak Alfred, kalau kita lihat cukup menarik di pergerakan nilai saham EPMT ini sendiri, di mana kalau banyak saham di awal pandemi, khususnya di bulan Maret ini banyak yang jatuh. Tetapi kalau kita lihat dari Encephal ini malah naik dia, jadi berada di 2.350 atau menjadi nilai tertinggi di tahun ini. Ya, yang pertama memang faktor pertama bisa karena faktor mereka memang bisa dikategorikan the winner sectors ya, karena yang mereka distribusikan masih sangat kuat permintaannya ada di sektor kesehatan. Yang kedua faktor yang mempengaruhi ya memang Encephal ini bisa dibilang dari sisi likuiditasnya sangat rendah karena memang saham free floatnya hanya sekitar 7,5%. Jadi bisa jadi faktor likuiditas yang rendah membuat tadi bahwa investor yang bertransaksi di saham ini juga tidak terlalu cukup banyak ya. Jadi dua faktor itu yang membuat kenapa kalau kita lihat dari sisi fluktuasinya nggak begitu terlalu cukup besar untuk Encephal Putra Mega Trading. Karena kita lihat 92% lebih dari saham ini masih dipegang oleh induknya ya. Tapi kalau kita lihat rekomendasi saham lah untuk atau rekomendasi Anda untuk saham MPT ini sendiri seperti apa? EPMT seperti apa? Ya, kalau dari sisi valuasi memang masih di bawah 10, relatif masih cukup murah. Kalau kita lihat sektor distribusi ini kisaran PI-nya harusnya udah bisa di level 12 sampai 15 kali. Yang kedua dari sisi bisnis relatif cukup solid ya. Kalau kita lihat performa mereka relatif cukup stabil dan cukup kuat, tidak ada isu sama sekali. Bicara masalah kondisi keuangan relatif semua cukup baik. Dari sisi neraca cukup baik, dari porsi leverage juga cukup baik. Bahkan kalau kita lihat dari sisi margin juga improve-nya juga bisa dibilang ada improve dalam 5 tahun terakhir. Cuma memang concern terbesar adalah bicara masalah likuiditas tadi. Kalau kita lihat likuiditas harian rata-rata hanya sekitar 60 juta rupiah per harinya. Sementara kalau kita lihat dibandingkan dengan rata-rata pasar relatif masih cukup rendah sekali, 1:10, artinya likuiditasnya memang menjadi permasalahan terbesar untuk saham ini. Kalau dari sisi performa fundamental relatif cukup baik, komitmen mereka dalam pembagian dividen juga relatif cukup konsisten. Jadi itu memang yang menjadi yang kita lihat dari Encephal Putra Mega Trading.
Oke, terakhir Bang Alfred, ini kalau kita lihat dengan uji coba vaksin corona oleh Kalbe yang merupakan induk usahanya, ini Anda melihat sendiri apakah ini atau seberapa besarkah ini mampu untuk mendongkrak pergerakan sahamnya sampai akhir tahun ini? Ya, kalau untuk di distribusi sendiri kita lihat bahwa penguatannya kemungkinan tadi relatif akan masih melanjutkan tren ya dia sejak awal tahun untuk EPMT. Memang kalau kita lihat penjualan untuk produk COVID yang dimiliki oleh Kalbe memang punya kontribusi juga ending terhadap distribusinya, tapi kita lihat masih belum cukup besar untuk tahun ini, sehingga kita nanti melihat bahwa di tahun depan seberapa besar tadi, bahwa karena kalau kita lihat untuk bisnis obat COVID atau suplemen COVID relatif cukup banyak ya yang akan bermain di sana, dan kita lihat dari sisi BUMN sendiri juga ikut bermain di sana. Jadi untuk tahun ini belum akan ada banyak pengaruhnya, sehingga kalau kita lihat penguatan harga saham EPNT maupun Kalbe Farma lebih banyak nanti ditopang oleh market saja, berharap ada sentimen atau katalis positif dari market. Oke, baik. Terima kasih Bang Alfred telah bergabung bersama kami, pemirsa. Alfred Nainggolan, analis Proust Capital.